Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tinggalkan beban dan permasalahan kita. Kita akan menghadap kehadiran-Nya dengan penuh ucapan syukur. Kita akan pujikan, kami perlu Kau Tuhan. Inilah perwujudan atau pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan, di mana kami sangat memerlukan Engkau setiap saat, setiap waktu. Karena kami menyadari sebagai manusia kami penuh keterbatasan. Banyak hal yang kami tidak mengerti, kami tidak tahu.
Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, di saat-saat seperti saat ini kami datang menghampirimu. Kami mohon petunjukmu, kami mohon pimpinanmu, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu berkati acara ibadah kami pada pagi ini Tuhan, dari awal sampai akhir nanti. Berkati setiap saudara kami yang mengambil bagian, baik leader, singer, tim musik, dan saudara-saudara kami yang lain yang terlibat di dalam acara ibadah ini. Tuhan berkati, sehingga acara ini selesai nanti semua dalam bimbingan Tuhan. Mungkin ada roh-roh jahat yang coba akan mengganggu acara ini Tuhan. Di sini kami di dalam nama Tuhan Yesus singkirkan segala kuasa roh jahat. Dan biarlah kiranya tempat ini penuh dengan kuat kuasa Tuhan sendiri. Kami buka acara ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap saudara yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu masih berdiri, masih semangat memuji Tuhan. Kita akan memuji betapa baiknya Engkau Tuhan.
Tuhan ini bisa membantu pekerjaan Tuhan di depan. Amin. Terima kasih Tuhan, serahkan anak-anakku yang sedang mengasuh ataupun belum, kami karena percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, serahkan Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin. Kita akan pujikan Jangan Lelah. Yang
pada pagi hari ini kami memberi pernyataan di hadapan Tuhan bahwa hanya Engkau-lah yang dapat kami sembah. Tiba saatnya untuk kami duduk diam, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami kebenaran ini. Pada saat kami pulang nanti, kami pulang dengan penuh sukacita, memperoleh kepastian, memperoleh kekuatan, sehingga pada saat kami menghadapi tantangan hidup ini, kami hadapi dengan tegar, kami hadapi dengan penuh sukacita. Karena kami percaya bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Berkati setiap warga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan untuk mendengarkan. Adapun mereka yang saat ini tidak sempat hadir, mungkin dalam keadaan sakit ya Tuhan, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Dan mungkin ada di antara mereka yang sedang berhalangan karena berada di tempat jauh. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Dari awal sampai akhir acara ini Tuhan kami serahkan pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Ustaz. Puji Tuhan, pada saat ini kita merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saudara kita yang ada di bawah masih kepanasan. Saya tidurnya tidak selimutan kalau memang panas. Tapi di sini hujan lebat. Oh, ini luar biasa. Tuhan bagaimana memberkati saudara kita di sini. Rumput-rumput yang mulai agak kering, merasa segar karena ada curah hujan malam ini ya. Dan saya percaya bukan hanya hujan air, tetapi jemaat di sini pun akan dihujani dengan berkat rezeki berlimpah-limpah. Amin. Amin. Terus soalnya kita harus meyakini janji Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersuka cita. Oleh sebab itu tersenyum itu penting bagi kita. Amin. Amin. Ya, tersenyum kita ganteng-ganteng, ayu-ayu rumahnya. Oleh sebab itu kita harus tetap tersenyum dalam situasi apapun. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan pelajaran kita tentang doa Bapa Kami. Kita sudah sampai bagian tentang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini yang menjadi bagian kita. Hari Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi pada hari Minggu belum bisa kita selesaikan karena cukup panjang firman ini. Nah, dalam doa Bapa Kami yang menyatakan bahwa berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ini tidak berarti saudara hanya meminta nasi, bukan, tetapi semua kebutuhan hidup kita yang sifatnya jasmania Tuhan berikan. Ini menjadi bahan doa kita. Baik yang kita makan, yang kita pakai, yang kita tempati, itu adalah bagian dari doa Bapa Kami yang menyatakan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Kemudian sudah saya sampaikan hari Minggu yang lalu yang mengatakan
secukupnya. Kata cukup itu tidak kurang lebih, tidak kurang ya. Yang ini menyiratkan bahwa kita ini tidak perlu khawatir untuk hari esok. Yang kedua, kita tidak boleh rakus atau tamak dalam hidup ini. Yang ketiga, kita harus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari hari Minggu lalu sampai di situ. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang janji Tuhan tentang kecukupan ini. Jadi janji Tuhan tentang kecukupan. Saudara, saya ajak untuk membaca dari Matius. Ya, kita akan membaca ayat ini. Matius pasal 6 ayat 25. Saya ajak saudara yang mungkin sudah menemukan langsung saja membaca ya. Matius 6 ayat 25. Ini banyak ayat yang akan saya baca supaya saudara nanti bisa mencatat di rumah, bisa dibaca di rumah. Catat di sini, nanti diulangi lagi. Karena ini janji Tuhan untuk kita semua. Tuhan yang tidak pernah berdusta itu janji sedemikian rupa. Saudara yang sudah menemukan silakan baca. Ya, sama teman. Di sini saya akan bacakan Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Saudara yang bisa menemukan, baca saja secara cepat ya. Ayo, jauh sama dulu. Bukannya sudah dapat. Ayo, Pak. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 8. Saudara, saya langsung baca yang saya temukan. Ayo, siapa yang menemukan? Nah, itu supaya jangan membuang waktu ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Sabdalah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Supaya berkelimpahan di dalam segala kebajikan dan segala sesuatu. Ini adalah janji Tuhan tentang kecukupan hidup. Jadi Tuhan inginkan agar anak-anaknya itu hidup di dalam kecukupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, dalam perjalanan dari Mesir ke Israel, bangsa Israel pada waktu itu setiap hari diberi makanan yang namanya mana dari surga.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan katakan, ambillah secukupnya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ternyata ada orang juga yang mengambil lebih, tapi ada juga yang masih mengambil kurang. Ada orang yang khawatir kalau besok tidak ada, ternyata besok ya pun masih ada. Nah, ini menjadi gambaran hidup bagi kita manusia saat ini, di mana manusia itu sudah mendapatkan janji Tuhan akan selalu berkecukupan, akan diberi cukup. Tetapi kadang-kalanya ada orang yang khawatir, samar-samar nek boten cukup. Takut kalau nanti tidak ada. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ini adalah doa yang paling tepat bagi kita, hidup dengan cukup. Cukup, saudara. Sehingga Tuhan ini bisa memberikan berlebih-lebih daripada apa yang kita butuhkan. Ini ya, cukup. Ini penting, saudara. Cukup ini penting. Ada beberapa pelajaran yang perlu kita pahami di sini, yaitu mengambil cukup itu mengajarkan kepada kita agar kita ini memiliki iman. Perlu kita pahami. Mengapa kita diminta supaya mengambil sikap cukup pada waktu kita hidup ini? Ini memberikan suatu pelajaran kepada kita agar kita memiliki iman akan pemeliharaan Tuhan. Gadah kapitadosan. Bilih Gusti menika sagah ngopeni sakita niki. Tiyang ingkang kuwatir, tiyang ingkang boten trima kaliyan napa ingkang dipun dawuhaken Gusti menika, ateges kurang percayanipun. Kurang percayanipun bilih Gusti niki wau saged ngopeni kita. Sampai Tuhan Yesus katakan, jikalau burung-burung di udara yang tidak pernah menanam saja mereka diberi makan oleh Bapakmu di surga, apalah lagi kamu. Gitu loh. Kita niki langkung aji timbangane peksi. Kula niku saben sonten kinten jam 3 sonten menawi kula sampun bar ngasuh sekedap kula teng Jawi ngoten niku. Kula niku gatekne peksi. Wonten peksi putut. Sing saben sonten niku mesti teng ngajengan yen latar gereja niku. Peksi putut niku ngerti nek kula menawi semerep piyambake. Lha kula sebari napa menika beras namung sawetawis. Tuman dados saben sonten mesti teng niku. Percaya iki mesti majikanku mesti ngekei beras. Nek kadang-kadang kula malah sing lali. Kadang-kadang manuk kutut dugi ning kula boten wonten. Boten nyukani mesane. Ah niki nek Gusti niku boten lali, malah kita kadang-kadang bisa lali niku pas ada. Nah monggo kita
belajar dari pemeliharaan Tuhan. Jadi burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Terus waktu itu sikap cukup itu penting bagi kita semua. Sikap cukup itu penting bagi kita semua orang yang percaya. Mari kita baca dari Amsal pasal 30. Amsal pasal 30. Mari kita baca ayat yang ke-8 dan ke-9 ya saudara. Yang sudah mendapatkan silahkan baca. Ayo. Ada? Mau baca? Ini pada Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur, anaknya Pak Yake ini, berdoa kepada Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini artinya cukup. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Setiap hari Tuhan itu sudah memberi bagian yang cukup kepada kita ini, saudara. Jadi doa kita ini kepada Tuhan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi kita berdoa tiap hari itu memohon kepada Tuhan cukup. Kan tadi tentang pemeliharaan Tuhan tadi, kalau kita yakin tentang pemeliharaan Tuhan, tiap hari kita selalu akan diberi cukup oleh Tuhan, tidak kurang, tidak lebih. Apa sebabnya Agur bin Yake ini berdoa seperti ini? Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Orang itu kalau tidak memiliki pengertian bahwa kita ini sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, itu sangat bahaya. Saudara mungkin kalau dijadikan orang kaya juga bahaya. Tapi kalau saudara dijadikan orang miskin, saudara pun bahaya. Itu sebabnya yang cukup-cukup saja. Amin. Orang yang kadang-kadang memang bukan bagiannya untuk menjadi kaya, umpamanya saya sekarang menjadi kaya. Contohnya saja, umpamanya yang punya pabrik gudang garam itu datang kepada saya, Pak, saya ini sudah bosan jadi orang kaya, gitu. Gentenono ya Pak ya. Umpamanya gitu, oh iya loh, aku seneng. Tapi kan itu bukan bagian saya. Saya belum bagiannya orang kaya seperti gudang garam. Bagaimana saudara? Wegah yang gang songo
Apa gunanya yang gak bisa ngaku sepeda? Biar nih mau jam sama nganu melarat kafe biar nih. Bisa rasa ngomongnya firman apa penting aku suge kan gitu. Itu kalau bukan bagian saya menjadi orang kaya. Tapi kalau saya ini sebetulnya berdoa untuk cukup, tapi saya mamanya miskin, repot juga saudara. Bukan bagiannya miskin kok. Akhirnya mencuri, pentungi uang, akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Kan cukup ini. Agur bin Zaki ini hanya minta hikmat dari Tuhan. Yang paling penting dalam hidup itu memiliki hikmat untuk memahami hidup ini, bahwa hidup ini yang paling utama itu cukup. Pak Tulus sih maksudnya dimenai suge bergedor. Terus saya dikai mobil Mercy umpamanya gitu ya, tidak di rumah Pak. Di rumah apa? Terus orang kami nang rumah kali meluyur. Apalagi kalau hari Minggu, tempat-tempat wisata kan rame. Di sana banyak orang kaya, banyak orang yang kadang-kadang, banyak orang yang cantik-cantik. Pak Tulus seming ngubah motor. Kan gitu saudara. Cuma Minggu aja kebaktian ya orang-orang situ kebaktian mereka banyak nenek versi ini kan gitu. Nanti di pantai sana tinggal ngomong gawe no manu iwak bakar ngomong pendengar karir ngeten orang penak dan orang itu kalau bukan bagiannya orang kaya. Ini orang kaya itu sudah dibagi sendiri-sendiri saudara. Itu. Jadi kalau belum wayai kaya, saderenge wayai pengen wayai sugih. Ya matur nuwun kemawon Gusti, matur dinten iki kula dipun paringi cukup ngaten niku matur nuwun. Itu yang terbaik saudara. Karena bahaya. Ini. Jadi hidup itu perlu hikmat. Hikmat akal budi. Jadi Agur bin Zaki ini tidak diketahui siapa, karena di dalam Alkitab itu tidak ada silsilah orang mana, bahkan diperkirakan ini mungkin bukan orang Yahudi. Tetapi nasihatnya ini begitu indah sehingga dimasukkan di dalam firman Allah. Agur bin Zaki. Jadi tidak minta kekayaan, juga tidak minta supaya miskin. Sinten iki sing kepengin miskin? Betul banget. Nek miskin makin nyolong, ngapusi. Tetapi kalau kaya tidak pada bagiannya ya repot. Tapi saya berdoa kepada kepada Tuhan untuk saudara-saudara sini supaya jemaat di sini ini menjadi orang yang kaya. Kayanya tapi kaya yang memang sudah dijatah. Jatahnya Tuhan itu kaya. Tidak salah menjadi orang kaya, saudara. Dan saya memang berharap seandainya saya ini bisa menjadi orang kaya. Dan saudara jika menjadi orang kaya tidak salah. Tetapi dengan catatan memang sudah dijatah menjadi orang kaya oleh Tuhan, karena
kekuatan saudara menjadi orang kaya ini sudah cukup. Jelas saudara? Jadi kalau saudara mau apa hati khotbah, lalu orang oleh sugih, titik, wah, enggak, saya tidak khotbah supaya saudara tidak boleh menjadi orang kaya, tidak. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang kaya. Amin. Nah, saya umpamane tiang ini sugih kan penak. Contohnya, ngeten-ngeten iki badhe umpamane badhe Natalan. Kula sing sepirang saking Pak Ferry niki dikala teng Bandung. Namanya Pak Amos, durung gade perusahaan roti napa niku? Saron napa niku? Lho, yang sugih. Asal menawi Natal warga jemaat kala wau kelumpuke sepinten kemawon ingkang saged. Kekurangan kan masih kata. Ya sudah, saya tutup. Nah, ini wong sugih, namanya niku. Ada wong melarat. Aku kalau ngeke iku kaya piye ya? Duwite sing tenggene budal iku wis semek ngawis blas ora enak resi kutis. Sekarang boleh. Kami saya to. Lara mitri wontenyo to. Kami saya mitri wontenyo. Sing marai ternyo iki wis pape. Amarga pun resi kutis. Wonten. Ane nang sugih beda. Ayo wonten acara wae. Kados sekedap malih. Badhe wonten pertemuan kaum wanita wonten niki sak geger wonten. Makanya pamine Mas matur resmi banyak tiang sugih. Udah. Antar nunggu kula ni mawon. Kalau sugih. Sapi kula niku pun boten hitungan. Pengen tiang kata timbangan mangke kula tinta-pintik pakai tiang pun kula tulis tunggal mawon. Acara. Aniku wong sugih. Ane pamane kucing yang duwe aja dodol nopo. Cipripun. Niku dadi tiyang sugih niku penting ugi. Teng gereja niku mugi sedaya ngriki dados tiyang sugih benjing. Amin. 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 Menawi benjing sugih ngajeng niki pun sedaya niku mlesteran wapi. Sing teng mriku niku sedane Pak Wakini. Amin. Sedane Pak Tulus. Amin. Sedane Pak Sain. Amin. Rapi Abang Ijo. Niku sugih. Gereja gangsana wonge sugih-sugih. Nanging imane niku panjen jatahe panjen sugih. Amin. Amin. Lalu saya nek dari sugih dikuatne imane riyen. Panjenengan daripada dipun paringi sugih, nek imanipun dereng cukup. Munggo diwene ana sugih nek imane dereng cukup benar malah ambruk. Mangke ketemu kali gembala niku kemelilan pengalat. Ora ngerti. Niku nek wong sing sugih boten kuat. Wong sugih nanging teklok sikile niku. Ning menawi tiyang sing sugih kan beten. Niku. Semerep tiyang sing butuh. Ya Bu, wong ke ora diwene ana. Akane jaya ngoten niku. Nggih ta? Boten lajeng ming trima ngeluh kemauan saben dina boten bergembira karena memang harta benda yang saya miliki itu adalah Tuhan yang punya. Ini. Jadi merasa diri ini cukup. Jadi Agel bin Yakin ini meminta supaya tidak
kaya tidak miskin. Yang kedua, kata cukup ini menyiratkan kepada kita bahwa memiliki Tuhan dan dekat kepadanya ini jauh lebih baik daripada memiliki segala harta, karena harta dunia bisa mengecewakan kita. Saudara, ketika oleh Tuhan, Tuhan katakan cukup. Rasa cukup ini begitu pentingnya di dalam hidup kita ini, karena dengan cukup ini kepada kita diajarkan bahwa memiliki Tuhan itu jauh lebih baik. Hidup dekat dengan Tuhan itu lebih baik daripada memiliki semua yang ada di dunia ini. Ini masalahnya. Nah, Tuhan kan lebih baik daripada semuanya. Saudara punya Tuhan dibandingkan saudara punya pabrik besar, kira-kira berharga mana? Ya berharga Tuhan. Kalau kita renungkan, Tuhan itu punya semuanya kok. Saya beri contoh sekarang. Saudara umpamanya jadi menantunya Pak Wakini, nuwun sewu nih Pak, sing mantune Pak Wakini, nuwun sewu lho niki. Dados menantune Pak Wakini sing sugih niki mari ngoten nggih. Kalian panjenengan dipun paringi lembune Pak Wakini. Yo pilih pundi? Panjenengan berstatus sebagai putrane Pak Wakini, kalian statusipun tiyang sing dipun paringi lembune Pak Wakini. Nek menurut dengan pilih pundi, pilih lembune napa pilih dados putrane Pak Wakini sing sugih? Nggih pilih putrane. Nek lembu nggih namung cukup lembu niku tok. Nggih to? Ning nek Pak Wakini niku dados bapake, kula dados putrane, dados mantune Pak Wakini sing sugih blegedor niku. Umpamane saniki niki kula niku kekurangan. Pak, aku ora nduweni motorku rusak Pak dandanono. Pak Wakini ora kuasa ae mong. Kayak blas. Aku mane dadi mantune Pak Wakini lajeng Pak sini sampeyan sugih. Mantune sepatune wae bodol ngono. Pak Wakini kan kono tuku kono. Golek kono sing apik kan ngoten. Lajeng mangke sampeyan ngisin Pak omahku anake Pak bapak wis sugih. Lho omahku man gedhek ngono. Yo kono to man. Undang ngono gawe sing tingkat pira sakarepe wong sugih. Ari gitu. Gadah Gusti niki langkung sae timbangan kalian niki kita niki gadah berkah Gusti. Milane rasa cukup itu penting bagi kita karena dengan merasa cukup asal kita ini punya Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Punya Tuhan tidak pernah dikecewakan. Tetapi kalau saudara umpamanya jadi anaknya Pak Wakini hanya diberi sapi, sapinya lebih mencintai sapi daripada Pak Wakini ini karena bukan anaknya. Ya sapi ini masuk angin dan mati, kan hilang, tidak punya sapi lagi.
Mari kita baca satu ayat di dalam Alkitab. Saudara, saya membaca ini agak tertawa karena ayat ini lucu. Amsal pasal 23. Saya ajak saudara baca Amsal ayat 23. Ayat 4 dan ayat 5. Coba saya bacakan ayat ini. Dengarkan ayat ini saja. Ayat ini lucu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Niku, iki lucu niki. Bodoh dunia niki sami kalian iki wau. Bodoh nomor ngerti-ngerti metu suwiwine mabur peluk-peluk. Ini duweni Gusti kan benten. Ani. Wah, kula mun atene ngrasani remen atas pundi tahun 70-an pinten ngoten kula supe, nggih sekitar ngajengaken tahun 80-an nggih. Ngajengaken tahun 80-an. Wah, kula gadah lembu saben 8 bulan kula tumbas sapi. Sapi. Sok nepang saben 4 sasi udah sapi, sak jroning pirang tahun sapi ku pira. Nah ini rasanya ini sudah bangga saja. Saya titipkan orang, Pak, ngono kopenono sapiku. Nggih, Pak. Terus pada waktu itu kalau tidak salah saya sudah punya 4 atau tidak 5 sapinya ini, membeli sapi setiap 4 bulan. Tapi sapinya itu punya suwiwi. Satu persatu terbang. Akhirnya saya tidak punya sapi belas. Saya ini betul ini. Apa sebabnya? Ya karena pada waktu itu buat ini hamil. Ini sedang hamil dengan Pak Ferry ini. Jadi 4 bulan umurnya kehamilan itu bersama-sama dengan tumor. Ya bayangkan. Terus orang bilang, kono kawannya namanya dokter kono ke sana. Kawinono, ya terus menerus satu persatu sapi itu terjual. Nah, terus lenyap, ya sudah tahun 79 Pak Ferry ini lahir. Kami sudah sepeda motor RS sing egrek-egrek sudah tidak gaya-gaya belas sudah. Seandainya saya kaya mungkin gaya saudara. Tapi sepanjang ini seorang oleh tadi sugih, sepanjang durung wayahe sugih kira-kira begitu. Jadi ini habis. Ini harta dunia ini lenyap. Jadi dari situ memberikan pelajaran kepada saya, punya Tuhan Yesus itu jauh lebih baik daripada punya semuanya. Ini. Dan setelah rohani saya ditata oleh Tuhan, diajarkan bahwa apa yang ada di dunia ini sebetulnya ini hanya gambaran singkat. Akhirnya saya tahu bahwa
Tuhan itu jauh di atas segala-galanya. Ya Tuhan memberkati dari hari ke hari dan banyak hal yang sudah saya peroleh. Selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga bahwa mencari Dia terlebih dahulu itu dikatakan bahwa semuanya itu akan ditambahkan saja. Dan perlu dibaca, saudara kalau baca itu dari Matius pasal 6 ayat 33. Jadi mencari Dia terlebih dahulu itu jauh lebih baik daripada kita mencari dunia ini. Apa sebabnya? Kalau saudara mencari Tuhan, nanti akan ditambahkan. Tetapi kalau saudara mencari dunia terlebih dahulu, mencari kekayaan terlebih dahulu, mencari segala-galanya terlebih dahulu, dan Tuhan dibelakangkan, yaitu tadi nanti akan bersayap. Aku miber. Saudara akan kecewa. Percaya dan tidak, saudara nanti satu waktu akan mendapatkan pengajaran ini. Saudara mungkin akan bertanya, kenapa toh jadi kau ini? Memang sedang mengajari kita. Tuhan itu baik. Tuhan mengajari kita ini supaya kita ini bersandar kepadanya. Ini masalahnya. Percaya. Hidup ini percayakan pimpinannya, percayakan pemeliharaannya. Jadi mencari Dia terlebih dahulu itu jauh lebih bagus dari segala-galanya. Yang terakhir saudara sekalian, Tuhan ingin agar anak-anaknya selalu berharap kepadanya, karena tanpa pengharapan sangat berbahaya bagi manusia itu. Jadi manusia ini tanpa ada pegangan, pengharapan pada Tuhan itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi apapun, saudara kalau saat ini mungkin sedang diberi rezeki oleh Tuhan itu hanya mungkin 1 kilo, syukuri aja. Karena memang itu bagian Tuhan bagi saudara 1 kilo. Saudara kalau sudah diberi bagian ada 10 kilo, syukuri. Tetapi kondisi rohani saudara harus tetap kuat. Tuhan, pengharapan saudara kepada Tuhan tetap kepada Tuhan. Ini yang penting. Kemudian kalau saudara nanti diberi kekayaan yang lebih besar lagi, kaya raya, kalau saudara kondisi rohaninya itu kuat, itu namanya cukup. Orang yang kaya ini juga kebutuhannya banyak. Saudara percaya maupun tidak, Pak Wakini waktu awal menikah dengan sekarang ini beda. Pak Tulus sami mawon. Ya tak? Sedaya kita niki rikala nembe nikah kalian saniki itu beda. Pak saya sih beda. Contohnya pripun? Kita rikala nembe nikah, omah dereng duwe. Tasinge ngateng moro tuwa. Kan biasane ngoten to. Duit boten mesti gajah. Ya, mergo nyambut gawe ngewangi moro tuwa. Bojone njaluk duit terus. Tapi cara duit piye? Kan ngoten. Ya ta, minim kawontenane. Sak niki rumah sane ora taune nek isine. Niki sak niki. Niki nek kita ngawali nikah. Niki kita
Gak dirasa cukup. Ya sematur nuwun nadan aku orang iki duit akeh ora apa-apa cukup saben dinane aku yang nyatane izin mangan. Saben dinane aku bisa bersukacita. Ditunggoni bojo bersukacita kan ngoten. Lajeng lama-kelamaan iki pun gadah garwa, gadah anak. Anake saya suwe-suwe gedhe. Saya akeh jajane ora wis-wis. Wala pendelok duit. Nyukulane kan ngoten. Kowe nyukulan dhewe saya. Lha saya akeh. Nah, tetapi rasa cukup itu ada. Waktu masih sedikit kebutuhannya kita cukup. Tetapi anehnya waktu rezekinya banyak kita masih mempunyai rasa cukup karena yang menjadi kebutuhannya pun semakin banyak. Saya munggah kebutuhane Gusti ini sampun nyukani iki bagian. Nah iki lho bagian. Iki lho bagian. Tetapi satu hal yang harus diingat, saudara jangan lupa berharap kepada Tuhan. Hidup ini berharap kepada Tuhan. Hidup ini percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ini penting saudara dalam situasi bagaimanapun. Biji mulai bilang pun lagi ageng pados dene pasaken pun nikahne putrane pun ngertosi tiyang nek yen mboten nate nikahne putra lajeng nikahne krasa. Yen anak wedok nangipun jenenganipun diarepi wong lanang. Sakjane nggih seneng. Nanging nggih deg-degan. Kok mboten deg-degan mesti mantu. Ya elek-elek niku mesti wonten butuh. Lha kula niku ngalami piyambak wonten butuh. Iki anak kalih niki teng ana apa menika kula deg-degan iki. Butuhe semene lho. Nate kula badhe nikah niku jangka waktu setengah bulan kula dari gadah napa-napa. Ya perjalanan mboten. Undangan pun disebar. Ini kula dereng gadah napa sing damel nyuguh aneh. Milo adik-adik sami wara, Mbak, sampeyan iki pengarep mantu kok ora anu ta ora kepiye-kepiye ndang wis duwe kok sampeyan wis sugih, duwene duit akeh kok piye. Lah istri saya ora duwe apa-apa. Lah sampeyan ora jaluk-jaluk. Jaluk ini pamane aku kok dikeki ora dikeki ora izin. Aku lan jaluk. Nek dikeki matur nuwun ya ini saja. Ini betul saudara. Itulah sebabnya kita berharap. Setiap hari berharap Tuhan akan Engkau kehendaki dalam hari ini. Engkau Tuhan pengharapan kami, Engkau ya Tuhan pertolongan buat kami. Niki kudu kuat. Kita nderek Gusti niki kudu kuat pengarep-arepe. Terutama ibu-ibu ini sing bagi-bagi rezeki. Bapak biasanya orang ngerti kok bapak itu. Bapak ini poso boro enek beras lah ora lus. Bapak ini berkudul gimana isine. Ning nek ibu-ibu niku mikir, iki sing tak gawe beras, iki sing tak tuku uyah, iki sing tak gawe tuku lengo, iki nggo bayar sekolah anak, iki kanggo iki. Mulane wong wedok iki biasane uwanan luwih dhisik. Wong wedok biasane luwih dhisik. Tuwane luwih dhisik perko mikire kakean. Bapak-bapak sing boten nang niku sing boten
mikir. Niku sing bapak wan mboten mikir nyalane wedok kowe. Buat ngono buaya kaya kae lho, tetep ayu. Lho kaya rambute jereng kok wis putih ngono di sini aku iki ganteng. Lah bapak-bapak mboten ngerti. Nek gunung merelet pikire. Ngedum rezeki ngedum duit. Kowe bisane nyalane bapake biasane. Ane nek kita ngertosi iki melalui firman kita saya ngertos berharapnya. Ayo wonten kebutuhan hidup kita bawa bersama-sama ya sepupunya awake dhewe iki mengarep-arepnya Gusti tok. Berdoanya Gusti supaya Gusti berkahi. Namun iku tok ngantos benjing nang pun tuwek kados kula niki pun semerep sing riyen-riyen. Dados pun ngertos. Terus kula niki pun apal wonten iki mila kula nyanjangi panjenengan urip niku berharap kepada Tuhan itu yang paling penting. Amin. Akan saya akhiri dengan satu perkataan dari orang yang ahli. Dikatakan begini saudara. Manusia bisa masih tetap hidup walaupun selama 40 hari itu tidak makan. Tiang niku tasih saged urip. Nah, jam sekawan dosa dinten mboten nedha. Ini penelitian. Mboten kula sing neliti, niku ahli. Tetapi manusia itu tidak kuat sampai 8 hari jikalau tidak minum. Panjenengan 8 dinten boten asal toya boten ngujuk dut nyan. Pedut. Nek yang Islam memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku menawi 8 hari tidak minum. Niki penelitian niku. Dan manusia itu akan mati di dalam 8 menit. 8 menit orang itu akan mati jikalau tanpa oksigen. Niki oksigen iki sing kita serap iki. Niki tenggen udara niku boten oksigenipun. Lah oksigen niku nek wonten rumah sakit sing diwadhahi tangki niku. Bila kita matur nuwun Kang Somani kok oksigennya pun saya. Kalau sampai 8 menit tidak kemasukan oksigen, kita pun pecah. Dan manusia itu akan mati di dalam 2 detik dikatakan. Jika hidup tanpa pengharapan. Tiang sing sok mati ngadeg nika. Niki pun tanpa harap. Boten duwe harap. Mira hati-hati. Kalau masalah gereja dikutbahi soal pengharapan malah orang duwe pengarep-arep. Kalau pun kadung dugi griya menika wonten bel. Lajeng mangke repot-repot pedhi lajengan iki. Lan kalau kita engket iki. Dalam waktu 2 detik tanpa ada pengharapan manusia itu bisa mati.
Niki Pak kotak niki sampun boten saged menerima jikalau memang hidup ini sudah tidak punya harapan. Oleh sebab itu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita ini sungguh sangat luar biasa. Amin. Gusti ngopeni kita manuk dopeni, kembang-kembang dopeni. Kita namung kena apa? Ken pitados. Gusti kula pitados menawi Gusti menika ngopeni kula. Dalam situasi apapun sing paling mepet, Gusti tetap cukup bagi kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi ini saudara sekalian. Untuk momen mesti akan datang ke depan lagi. Cepat singalnya datang lagi. Hati yang aku perlu kau Tuhan bisa dinyanyikan lagi. Nah, kita nyanyikan Tuhannya. Kita nyanyikan lagi. Kemanakah
dan memiliki Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang memiliki segala perkara. Oleh sebab itu biarlah di dalam doa kita, Tuhan, biarlah kiranya hidup kami ada di dekat Tuhan, selalu bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, mengasihi Engkau setiap waktu, setiap saat. Siang hari ini datanglah di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Setiap hari Tuhan memberi kepada kita cukup. Jangan takut, saudara, dengan apa yang akan kita hadapi, baik kebutuhan besar maupun kecil. Semua sudah dijatah oleh Tuhan untuk saudara. Tuhan sudah cukup bagi saudara dan jangan khawatir. Haleluya, haleluya. Sekali lagi mari kita nyanyikan nyanyian ini. Maka ini nanti yang akan berdoa untuk kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini. Sukacita besar dapat kami rasakan saat ini Bapa. Kami boleh meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian kami, melalui persembahan-persembahan kami. Kami juga mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Mana firman Tuhan ini mengajarkan kepada kami semua agar kami senantiasa mencari Tuhan, agar hidup kami senantiasa dekat kepada Tuhan. Pengharapan kami akan tetap kepada Tuhan kami. Bapa di dalam surga, berkati kami semua. Pimpin kami di dalam hidup kami, keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan senantiasa memberkati usaha kami semua. Melalui usaha kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami dapat memakai apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah kami akan senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami, usaha kami, ternak kami, dan semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati dan pakai kami untuk kami menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jika di antara kami saat ini Bapa yang mengalami sakit, biarlah Tuhan akan sembuhkan. Tuhan angkat segala sakit penyakit. Tuhan angkat segala beban berat. Tuhan angkat segala kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga biarlah Roh-Mu saja yang tinggal di dalam kami. Roh Tuhan saja yang senantiasa melingkupi kami dalam hidup kami semua Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam nama-Mu ada kuasa yang luar biasa. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah ini ke dalam
ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa melingkupi kami semua, memberkati kami semua Bapa di dalam perjalanan kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, antar kami, tibakan kami dengan selamat sampai tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan